hari makin nekat. Jokowi makin hari makin gila bekerja. Kenapa tidak? Menjelang detik-detik purna tugas, justru hampir setiap hari meresmikan proyek-proyek besarnya. Setelah berkeliling Indonesia, 2 hari yang lalu Presiden Jokowi meresmikan rumah sakit terbesar di Surabaya. Paginya meresmikan rumah sakit Surabaya, kemudian meresmikan flyover di Surabaya. Sorenya langsung berpindah pergi ke Makassar, meresmikan rumah sakit terbesar dan termewah di Makassar. Itulah Jokowi. Ya. Ini kalau udah kayak begini nih, JK, 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 woi, masih mau nyinyir JK? Udah dibuatin rel kereta api baru, sudah dibuatin rumah sakit terbesar baru. Rumah sakitnya kayak di Dubai, gila. Tercanggih, terbesar, dan termodern. Persis seperti Hotel Bintang 5. Iya. JK? 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 Cek. Cek. Miss. Kumis. Aku nggak berani manggil Pak Chaplin lah. Kumisnya cuman di sini kayak Chaplin. Mau masih nyinyir? Mau masih menebarkan hoax tentang pembagian bansos yang dilakukan oleh Jokowi? Padahal itu THR buat para pengemudi ojek. Masih? Hai JK? Nggak malu lo? Nggak malu? Ya, itulah Jokowi yang makin hari makin gila bekerja. Dan tidak pernah mempedulikan akan berakhir masa jabatannya. Sekaligus ini pula yang dipakai untuk menampar Amin Rais, si biang kerok profesor yang sengklek. Coba kita simak ya. Peresmian rumah sakit terbesar di Indonesia adanya di Makassar dan termewah di Indonesia. Cekidot. Bangun urusan infrastruktur seperti jalan tol atau pelabuhan atau airport baru. Tetapi juga di bidang pelayanan kesehatan itu sangat penting sekali kita perhatikan. Saya kadang sedih kalau masuk ke rumah sakit daerah, ruangannya agak gelap. Rumah sakitnya juga sudah kumuh. Dan sampai hari ini, saya sudah meresmikan 8 rumah sakit kira-kira sebesar ini. Tadi pagi di Surabaya, kemudian sore hari ini diajak Pak Menteri Kesehatan ke Makassar. Tapi memang yang terbesar adalah yang di Makassar ini. Terdiri dari berapa? 4 tower. 4 tower, ini 4 tower, kemudian 12 lantai. Saya tadi masuk, ini kok melebihi Hotel Bintang 5. Bapak Ibu nggak percaya, nanti masuk semuanya. Lihat, dilihat betul seperti apa rumah sakit yang memang harusnya rumah sakit itu ya seperti ini. Terang benderang masuk, bersih. Kemudian yang saya kagum, peralatan rumah sakitnya. Semuanya super modern. Saya nggak tahu belajar berapa bulan mengoperasikan peralatan yang digital seperti itu. CAT lab, MRI, CT scan, ruang operasi yang super modern seperti itu. Tapi mohon maaf, saya juga nggak mau masuk ke ruang operasi. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun
rumah sakit ini 1,56 triliun, 1.560 miliar rupiah. Tidak stop di situ, karena alat kesehatannya sendiri yang sudah berjalan itu 360 miliar dan akan berjalan menjadi 520 miliar, artinya 2 triliun lebih rumah sakit. Ya! Kita lihat kemegahan rumah sakit di Makassar, adanya di tengah laut. Wow! Persis di Dubai. Iya. Maksudnya dilepas pantai, bukan di tengah laut. Kan ada reklamasinya. Dengan dibangunnya rumah sakit ini, karena terbesar dan termodern, terlengkap, maka kedepannya diharapkan tidak ada lagi orang Indonesia yang sakit berobat ke Singapura. Tidak ada lagi orang Indonesia nantinya yang berobat ke Malaysia. Dan tidak ada lagi orang Indonesia yang berobat ke Amerika. Ini kecanggihannya sudah setara dengan rumah sakit besar internasional lainnya. Jokowi nih. Jokowi. Bukan. JK bukan. JK mah aduh. Berkali-kali jadi wakil presiden juga. Ya tapi wakil sih ya. Enggak, kayak gitu-gitu doang. Penebar hoax malah. Sekelas JK menebarkan hoax luar biasa. Dan ini pula yang membuat Amin Rais makin kejang setiap hari. Ya. Sampai Amin Rais kehilangan akal mau menghentikan langkah Jokowi, bagaimana caranya? Setiap hari membuat video fitnah, membuat video hinaan, membuat video cacian dan makian kepada Presiden Joko Widodo. Sampai di suatu saat diduga Amin Rais menggunakan mimbar di masjid untuk menghina dan melecehkan Jokowi. Dan Amin Rais menfitnah habis-habisan Jokowi di mimbar masjid tersebut. Simak videonya. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai, sejak dulu saya sudah yakin Jokowi memendam ambisi yang busuk dan terkutuk. Dia melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, dan dia melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu untuk melanggengkan kekuasaan pribadinya sembari membangun dinastinya itu. Yang penting adalah Jokowi seolah mengatakan yang penting adalah aku dan keluargaku. Peduli amat bangsa Indonesia, mereka hanya jadi robot-robot, jadi skrup-skrup politik dalam pandangan si Jokowi itu ya, kita biarkan ya. Nah, makin dekat ke ajal kekuasaannya, ke kematian kekuasaannya itu ya, itu sosok Jokowi sebagai presiden sudah berubah menjadi sosok seorang tiran, seorang autokrat, dan sekaligus seorang despot. Tiran itu penguasa tunggal yang kejam, cruel, ya. Kemudian yang tidak menghargai pendapat rakyatnya, dan kemudian memperkuda rakyatnya untuk kepentingan kekuasaannya. Sekaligus juga seorang autokrat, ya, di mana dia satu-satunya yang benar, satu-satunya yang memborong kebenaran dan kekuasaan, dan ini tidak boleh kita biarkan. Dan juga seorang despot. Ya. Despot itu seorang penguasa yang bersifat dajjali, membunuh kalau perlu dan lain-lain. Ini tiga-tiganya ada dalam diri Jokowi, terutama akhir-akhir ini. Ya. Luar biasa kan Amin Rais? Gila kan? Luar biasa kan? Luar biasa. Ini diduga kalau melihat latar belakangnya ada berderet-deret jam. Ada mungkin menunjukkan itu 5 waktu yang berbeda. Kemudian ada running tag di belakangnya yang menunjukkan waktu sholat 5 waktu. Ya, ini diduga besar kemungkinan ini dilakukan di masjid. Terlepas kemudian tidak diketahui ada jamaahnya pada saat khutbah Jumat atau kultum atau acara yang lain. Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Tapi kalau melihat latar belakangnya dilakukan di masjid, mungkin dia ceramah di atas mimbar, sedang tidak ada jamaah, kita juga tidak tahu.
bahwa ini dilakukan di mimbar masjid, menghina, mencaci maki, merendahkan, memfitnah Jokowi. Kekurangan akal mungkin sudah Amin Rais untuk menjatuhkan Jokowi. Luar biasa kan? Luar biasa. Sampai hinaannya bahwa Jokowi sebentar lagi mendekati ajal kekuasaannya. Gila ya? Gila. Kalau sudah Amin Rais berkata begini, ya, tinggal duluan siapa nih yang menemui ajal? Apakah yang ngomong Amin Rais ataukah Jokowi? Tapi disebutkan oleh Amin Rais bahwa Jokowi mendekati ajal kekuasaannya. Amin Rais mendekati ajal. Aduh, gue lagi bayangin apa sudah ditungguin oleh malaikat Israel ya. Ayo Kri, doa kamu jelek amat, enggak berdoa. Ini bukan berdoa, kan pertanyaan ya. Kenapa? Ya kayak orang Jawa bilang ninggal lelewo. Ninggal lelewo itu kayak ada tanda-tanda sehingga sengoceh-ngocehnya, sengomong-ngomongnya suka-suka dia. Dikhawatirkan ke sana. Dan yang paling pasti kita selalu mendoakan mudah-mudahan husnul khotimah. Jangan sampai su'ul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.